Survei terakhir yang dilakukan oleh CSIS menunjukkan bahwa peserta kartu prakerja yang motivasinya itu mencari keterampilan, itu sekarang sudah paling tinggi. Sebelumnya angkanya dekat dengan mereka yang motivasinya mencari insentif. Ini bagus karena lambat laun berarti peserta makin sadar bahwa tujuan utamanya adalah mencari pancing atau kail, bukan ikannya. Nah, tetapi memang desain program itu adalah harus belajar memancing dulu, lulus, baru kemudian dapat ikan. Nah, jadi kita berusaha untuk kemudian uang insentif yang diberikan itu tidak diberikan begitu saja, tetapi sebelumnya mereka telah membekali diri mereka dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan maupun informasi yang bermanfaat untuk perubahan attitude mereka. Dan 3 hal ini, pengetahuan, keterampilan, dan attitude dalam survei kami maupun survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan. Kalau kita kompeten sendiri sebenarnya bukan hanya menyediakan pelatihan saja. Yang menariknya di kita adalah setelah kita melatih, harapannya adalah orang yang dilatih itu bisa dapat bekerja. Harapannya seperti itu. Jadi kita sebenarnya juga didukung oleh lembaga sertifikasi profesi, ya, serta beberapa dukungan dari asosiasi profesi pun juga kita berturut serta di dalam program Kartu Prakerja ini. Jadi kita di Kalimantan Timur, kita membantu warga, sama saja dilakukan pemerintah, tapi kita masih dalam tahap kecil. Kita membangun beberapa rumah prakerja di beberapa wilayah. Kenapa kita menyediakan hal itu? Karena kita tahu banyak kondisi di masyarakat yang pertama keterbatasan informasi tentang bagaimana sih cara prakerja. Saya nggak pernah bisa gitu ya, paket data saya terbatas. Datang aja deh ke rumah prakerja kita kompeten gitu ya. Di sana ada wifi, ada tempat duduk, ada kopi, kalau ada snack silakan sambil dimakan snacknya, sambil daftar. Gak ngerti ya, tanyakan sama petugas kita. Ya, ini pun juga kan kita bisa seperti ini karena bantuan dari prakerja juga. Jadi inilah yang disebut dengan ekosistem, gitu ya. Kita mendapat bantuan dan kita coba untuk bisa melayani masyarakat. Ada kesulitan mendaftar, kita bantu. Program kebijakan pemerintah dalam mendorong proses pemulihan ekonomi, Kartu Prakerja ini memang sedikit unik karena kita tahu bahwa sebenarnya Kartu Prakerja ini didesain awalnya itu tidak untuk pandemi ya, tetapi lebih kepada penyiapan sumber daya manusia, peningkatan skill dalam jangka menengah sampai panjang gitu. Tapi kemudian COVID datang dan pemerintah mau tidak mau harus menyesuaikan ya kebijakan untuk Kartu Prakerja ini. Dan kalau kita lihat Kartu Prakerja ini merupakan salah satu bagian ya dari program PEN khususnya dalam klaster perlindungan sosial. Dan dengan adanya pandemi, beragam proyeksi juga sudah mengatakan bahwa tingkat pengangguran pasti akan mengalami peningkatan gitu. Dan Kartu Prakerja ini selain sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat secara umum, karena selain memberikan pelatihan kan ada juga subsidi, ada bantuan tambahan yang diberikan kepada penerima ya, sehingga ini yang kemudian menjadi bantalan daya beli mereka. Kita ketahui bahwa beragam survei yang dilakukan mengatakan Kartu Prakerja ini penggunanya tidak hanya mereka yang ingin masuk ke lapangan kerja, tetapi mereka yang kurang beruntung, artinya mereka yang terkena PHK selama masa pandemi ini. Dan saya kira ini cukup baik karena ini merupakan sesuatu hal yang tidak terhindarkan ya. Jadi Kartu Prakerja ini merupakan salah satu bantalan sementara bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan ya selama pandemi, bisa tetap survive lah istilahnya gitu.